Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya untuk mata kuliah kebijakan kependudukan. Kali ini kita masuk dengan kuliah kelima. Materi yang akan saya sampaikan mengenai perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan. Saya berharap semua mahasiswa yang ikut dalam mata kuliah ini dapat menyimak video pembelajaran yang telah saya siapkan dan selanjutnya kita akan melanjutkan diskusi melalui kolom forum yang ada di e-learning. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ini adalah materi kita hari ini terkait dengan perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan. Isi bahan kuliah kita hari ini yang pertama mengenai perencanaan tenaga kerja, yang kedua mengenai perencanaan tenaga kerja makro, yang ketiga perencanaan tenaga kerja mikro, dan terakhir saya akan menyampaikan informasi mengenai ketenagakerjaan meliputi Undang-Undang Nomor 8 dalam mohon maaf, meliputi pasal 8 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang banyak menjelaskan mengenai informasi ketenagakerjaan. Kita lihat bagian yang pertama dari bahan kuliah kita hari ini mengenai perencanaan ketenagakerjaan. Kenapa diperlukan perencanaan ketenagakerjaan? Ya, jadi pertama yang perlu kita pahami bahwa permasalahan ketenagakerjaan semakin banyak dan kompleks. Maksudnya apa? Maksudnya tingkat pengangguran terbuka saat ini sangat tinggi. Ya, jadi apalagi ditambah dengan persoalan COVID, di mana banyak perusahaan akhirnya harus menutup usahanya dan menambah tinggi angka pengangguran terbuka. Yang kedua, eee, ternyata tidak cukup hanya pada peningkatan angka pengangguran terbuka, tetapi juga diikuti dengan besarnya jumlah, setengah pengangguran, terutama di wilayah, pedesaan. Jadi saat ini diduga akan ada arus balik dari kota ke desa dan, ruralisasi istilahnya, dan tentu saja sektor pertanian bisa menerima berapapun angkatan kerja yang akan bekerja di pedesaan, tetapi efeknya adalah, eee hal ini akan berdampak kepada besarnya jumlah, angka setengah pengangguran. Yang ketiga adalah, permasalahan lain adalah kualitas tenaga kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja ini sudah terjadi walaupun dalam kondisi sebelum Covid. Yang keempat adalah produktivitas tenaga kerja kita karena sebagian besar didominasi oleh tenaga kerja tidak terdidik, rata-rata produktivitasnya relatif rendah, ya. Kemudian yang kelima adalah hubungan industrial tenaga kerja dengan industri atau dengan perusahaan yang cenderung belum harmonis. Jadi, kemudian selanjutnya upah tenaga kerja yang relatif rendah. Kenapa upah tenaga kerja kita relatif rendah? Karena di kita terjadi oversupply tenaga kerja. Akibatnya, pekerja tidak memiliki daya tawar yang baik di pasar kerja dan pengusaha cenderung melakukan manipulasi terhadap pekerja akibat tingginya jumlah pekerja. Yang, selanjutnya adalah kecelakaan tenaga kerja yang juga masih relatif tinggi dan juga masih banyak persoalan tenaga kerja lainnya. Kemudian, yang kedua, persoalan, perencanaan tenaga kerja berkaitan dengan, tantangan ketenagakerjaan ke depan yang juga semakin kompleks. Apa, tantangannya? Salah satunya adalah bonus demografi. Mungkin sudah dipelajari di semester 1 dan semester 2 bahwa kita mengalami, lonjakan, tingginya angkatan kerja usia muda antara 15 sampai dengan 49 tahun. Kemudian kita juga menghadapi era globalisasi yang mau tidak mau, suka tidak suka, itu akan menyebabkan, ada arus tenaga kerja masuk, ke pasar kerja Indonesia, lalu perubahan lingkungan, dan terakhir, tentu saja tuntutan teknologi yang, akan sulit diadopsi oleh tenaga kerja kita akibat, masih rendahnya pendidikan dan produktivitas tenaga kerja kita. Nah, terkait dengan perencanaan tenaga kerja, dengan, banyaknya persoalan di pasar kerja kita, maka, kita perlu melakukan perencanaan tenaga kerja ya. Apa sih dasar hukum, kita melakukan perencanaan tenaga kerja? Peraturan hukumnya sebetulnya ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Eee,
Atau lebih spesifik, pemerintah sebetulnya sudah menyusun, peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2007 yang secara, eksplisit sudah menjelaskan dengan detail mengenai tata cara bagi, pekerja untuk memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja. Selanjutnya, selain dua peraturan tadi, secara eksplisit juga dijelaskan di dalam pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa dalam penyusunan kebijakan, strategi, pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja. Jadi pengembangan tenaga kerja itu harus berawal pada perencanaan tenaga kerja, ya. Lalu pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja. Jadi pedoman penyusunan perencanaan sudah jelas disusun oleh pemerintah. Lalu pemerintah, mengeluarkan juga peraturan pemerintah nomor, 33 tahun 2013 tentang perluasan kesempatan kerja. Lalu ada juga peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Per 16/Men/11/2010 tentang perencanaan tenaga kerja makro, dan bahkan pemerintah juga sudah mengeluarkan serangkaian kebijakan lain, peraturan-peraturan lain terkait dengan perencanaan tenaga kerja. Jadi sudah banyak sekali sebetulnya eee pemerintah menyusun kebijakan tentang ketenagakerjaan. Kenapa pemerintah sangat konsen dengan peraturan terkait ketenagakerjaan? Sebetulnya karena di Indonesia pasar kerja kita itu mengalami kelebihan pekerja. Artinya jika tidak, diatur oleh pemerintah, maka ada kekhawatiran akan terjadi manipulasi terhadap pekerja akibat daya tawar pekerja yang rendah di pasar kerja. Kita lihat yang pertama, terkait dengan definisi tenaga kerja ya. Apa sih perencanaan tenaga kerja? Jadi, perencanaan tenaga kerja itu adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Nanti akan ada rencana tenaga kerja. Apa itu rencana, tenaga kerja? Rencana tenaga kerja adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja. Lalu ada rencana kerja makro dan rencana kerja mikro. Rencana kerja makro biasanya akan disusun di level sampai kepada pemerintahan daerah. Rencana, tenaga kerja mikro itu nanti biasanya akan disusun sampai ke tingkat perusahaan. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 menyampaikan bahwa ada dua jenis perencanaan tenaga kerja. Yang pertama adalah perencanaan tenaga kerja makro, dan yang kedua adalah perencanaan tenaga kerja mikro. Apa itu perencanaan tenaga kerja makro? Perencanaan tenaga kerja makro adalah proses penyusunan perencanaan ketenagakerjaan secara sistematis yang membuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial, baik secara nasional, daerah, dan sektoral. Jadi biasanya penyusunan tenaga kerja makro, penyusunan perencanaan tenaga kerja makro akan dilakukan sampai level pemerintah daerah. Kemudian selanjutnya, untuk perencanaan tenaga kerja mikro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi atau lembaga, baik instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, maupun swasta, dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi, lembaga, atau perusahaan yang bersangkutan. Jadi, eh, perencanaan tenaga kerja mikro, tadi seperti saya sampaikan di awal, itu sudah sampai pada level perusahaan. Jadi perusahaan harus punya perencanaan tenaga kerja mikro. Kita bahas satu persatu. Apa itu perencanaan tenaga kerja makro? Semoga masih menyimak ya. Oke. Perencanaan tenaga kerja makro itu levelnya bisa wilayah, juga bisa sektoral ya. Level wilayah itu maksudnya apa? Nasional berarti disusun oleh pemerintah nasional. Provinsi berarti disusun oleh pemerintahan provinsi, diketuai oleh gubernur. Kalau kabupaten bagaimana? Kalau kabupaten berarti akan diketuai, akan dihandle oleh wali kota atau bupati.
Tetapi bisa saja levelnya sektoral. Sektoral juga sama sebetulnya, ada tetap nasional, tetap ada provinsi, tetap ada kabupaten, tapi perencanaannya per sektor. Bisa pertanian, bisa industri, bisa jasa, bisa konstruksi, bisa perdagangan, tetapi level, penyusunannya di tingkat nasional. Demikian juga untuk, provinsi dan kabupaten. Kemudian, nah ini kita lihat satu-satu di level wilayah, tadi sebetulnya sudah saya sampaikan, perencanaan tenaga kerja nasional, di level nasional diselenggarakan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan melibatkan instansi pemerintah lain dan lembaga lain dan lingkup kerjanya ada nasional. Kalau di kita adalah Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Begitu juga di level provinsi, nanti ada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Begitu juga hal yang sama juga dilakukan di tingkat kabupaten. Level yang sama juga, tetapi dibahas dalam konteks sektoral. Kalau, dalam konteks wilayah penanggung jawabnya adalah Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan, maka ketika kita bicara level sektoral, maka, penanggung jawabnya adalah dinas-dinas terkait, tetapi tetap berkoordinasi dengan kementerian atau dinas ketenagakerjaan, terkait. Jadi, misalnya Kementerian Pertanian akan melakukan pengembangan perencanaan tenaga kerjanya, tetap akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Nah, untuk penyusunan perencanaan tenaga kerja makro, membutuhkan informasi ketenaga kerjaan sebagaimana diuraikan dalam jenis informasi ketenaga kerjaan. Penyusunan perencanaan tenaga kerja makro di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan. Tadi saya sudah sampaikan instansinya apa saja, bisa Kementerian Tenaga Kerjaan, bisa Dinas Ketenaga Kerjaan, ya. Kalau saat ini kalau kita berkaitan dengan, misalnya pengembangan UMKM, pengurangan pengangguran, maka Kementerian, eee, Koperasi dan Industri Kecil juga ikut terlibat. Kemudian jangka waktu penyusunannya biasanya 5 tahun. Jadi perencanaan tenaga kerja, baik di level, wilayah maupun sektoral biasanya akan disusun dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, ini adalah contoh penyusunan, perencanaan tenaga kerja, di tingkat provinsi. Pembinanya siapa? Pembinanya gubernur. Ketuanya siapa? Ketuanya adalah kepala dinas, diikuti oleh sekretaris dinas, dan anggotanya lihat semua instansi sebetulnya terlibat. Baik ketika kita menyusun dalam level makro wilayah maupun makro sektoral. Kemudian ada sekretariat, biasanya adalah sekretariat dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Nanti akan dikeluarkan SK gubernur khusus untuk PTK provinsi. Ya, jadi sudah disampaikan tata cara penyusunan perencanaan tenaga kerja makro. Jadi bisa mulai dari level nasional sampai dengan level provinsi dan bahkan sampai ke kabupaten. Tentu saja perencanaan ketenagakerjaan yang disusun pada level kabupaten sebaiknya mengikuti apa yang sudah disusun di provinsi dan apa yang sudah disusun oleh nasional. Walaupun nanti di dalam bagiannya misalnya di provinsi akan tetap ada perbedaan antara satu provinsi dengan provinsi lain terkait dengan, eee eee, sumber daya lokal atau persoalan-persoalan lokal yang ada di provinsi atau kabupaten masing-masing. Rencana tenaga kerja makro nanti yang akan disusun itu memuat berbagai informasi. Yang pertama, persediaan tenaga kerjanya. Jadi ada berapa banyak sih tenaga kerja yang tersedia di nasional, di tingkat provinsi. Yang kedua adalah kebutuhan tenaga kerjanya berapa. Jadi ada berapa banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Yang ketiga, neraca tenaga kerja. Neraca tenaga kerja ini penting untuk melihat mana sih yang lebih banyak, apakah lebih banyak persediaan atau kebutuhan. Nah, ketika nanti ada lebih banyak persediaan tenaga kerja daripada kebutuhan tenaga kerja, maka di sana akan ada pengangguran, celah pengangguran. Maka di bagian keempat akan ada arah kebijakan, akan ada strategi dan ada program untuk mengatasi neraca yang defisit atau surplus tadi yang terkait dengan program pembangunan ketenagakerjaan. Ya. Jadi, lalu arah strategi dan programnya itu apa saja? Arah strategi akan memuat pokok-pokok pikiran pemecahan masalah ketenagakerjaan
Yang kedua, strategi bagaimana supaya nanti, masalahnya terpecahkan, dan yang ketiga adalah program atau kegiatan-kegiatan yang lebih rinci lagi gitu terkait dengan cara untuk mencapai strategi dalam memecahkan masalah. Nah, ini pola pikirnya ya, jadi dari ringkas-ringkas cara kerja dari, perencanaan tenaga kerja ada 2 bagian, yaitu ada informasi tentang persediaan tenaga kerja, lalu ada informasi tentang kebutuhan, lalu nanti ada neraca, neraca itu keseimbangan apakah dia surplus atau defisit, baru nanti bisa disusun program. Jadi sebetulnya kalau kita menyusun perencanaan ketenagakerjaan, ada semacam, penilaian, assessment dulu terhadap kondisi pasar tenaga kerja di tingkat provinsinya bagaimana, di tingkat nasionalnya bagaimana, atau di tingkat kabupaten atau, kotanya seperti apa. Satu lagi, setiap 5 tahun ya, perencanaan tenaga kerja itu akan dievaluasi ya. Jadi setiap 5 tahun akan ada evaluasi terhadap perencanaan tenaga kerja yang disusun. Evaluasinya dilakukan oleh siapa? Evaluasinya dilakukan oleh instansi pemerintah, pembina sektor lapangan usaha yang bersangkutan di tingkat yang lebih tinggi. Jadi kalau kabupaten akan dievaluasi oleh provinsi, provinsi akan dievaluasi oleh tingkat nasional, dan pemerintah, pusat akan untuk di tingkat pusat akan dievaluasi bisa oleh DPR dan oleh, instansi-instansi yang, selevel dengan, instansi di tingkat pusat. Nah, kita masuk bagian C terkait dengan perencanaan tenaga kerja. Tadi sudah, perencanaan tenaga kerja mikro, tadi saya sudah sampaikan, perencanaan tenaga kerja mikro tentu saja luasnya menjadi lebih kecil kalau, makro kita berhenti pada tingkat kabupaten. Pada tingkat mikro, lihat di sini kita akan bicara bagaimana perencanaan tenaga kerja itu di BUMN milik pemerintah, BUMD milik daerah, di perusahaan swasta, di lembaga-lembaga swasta, di perguruan tinggi, seperti itu. Jadi harus ada perencanaan, tenaga kerja juga. Lingkupnya apa saja? Nah, ini tadi sebetulnya mengulang yang di depan, jadi lingkup perencanaan tenaga kerja mikro itu bisa badan usaha milik negara, bisa badan usaha milik daerah, bisa perusahaan swasta, bisa lingkup lembaga swasta lainnya, termasuk juga lembaga-lembaga pendidikan. Rencana tenaga kerja di tingkat mikro itu informasinya apa sih? Kalau tadi di tingkat makro informasinya adalah persediaan tenaga kerja, kebutuhan, neraca, dan program pengembangan, maka sebetulnya di tingkat mikro juga mirip isinya, hanya level penyampaiannya yang berbeda. Jadi tetap ada informasi tentang persediaan pegawai, kebutuhan pegawai, neraca, dan program pengembangan pegawainya apa saja ya. Jadi, persediaan itu terkait dengan, oh pekerja yang mau pensiun, siapa saja, kemudian yang sudah dapat pelatihan, belum dapat pelatihan, nah kebutuhannya ke depan mau apa gitu ya, kira-kira neraca pekerjanya bagaimana. Lalu nanti kita juga akan susun sampaikan program pengembangan, pegawainya seperti apa, perlu nambah pegawai, perlu seleksi misalnya, atau perlu perbaikan upah, atau perlu tambahan insentif bagi pekerja supaya pekerjanya lebih lebih, termotivasi untuk bekerja ya, kira-kira begitu isinya. Oke, lalu tetap akan ada kalau ada perencanaan, akan ada evaluasi dan evaluasinya biasanya, kalau di tingkat makro evaluasinya 5 tahun sekali. Kalau di tingkat mikro sebetulnya bisa 5 tahun sekali, tetapi menurut saya kalau terkait dengan pengembangan perusahaan ya mungkin harusnya evaluasinya dilakukan setiap setiap tahun ya. Oke, lalu kita masuk bagian terakhir dari kuliah kita terkait dengan informasi ketenagakerjaan meliputi pasal 8 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang meliputi penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan, produktivitas, hubungan industrial, lingkungan kerjanya bagaimana, pengupahan dan kesejahteraan pekerja, jaminan sosial. Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diperoleh dari semua pihak baik instansi pemerintah maupun swasta. Kemudian tata cara memperoleh informasi juga akan disusun ya, serta juga termasuk dalam penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja. Demikian kuliah kita hari ini. Selanjutnya, jika ada yang belum, atau ada yang ingin ditanyakan, saya membuka, kolom forum di e-learning kita. Silahkan nanti, selama kuliah berlangsung, mahasiswa dapat menanyakan
hal-hal yang belum, jelas terkait dengan apa yang hari ini saya sampaikan. Terima kasih, salam sehat selalu ya, semoga, kita semua bisa tetap, produktif dalam kondisi yang, seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup ya, terima kasih, nanti tolong, di kolom forum tolong disampaikan pertanyaan dan, komennya terkait dengan materi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih.